Nah, ini Rosan. Silahkan share screen-nya. Iya, share screen. Oke, si Ojin sudah melakukan rekaman. Terima kasih. Ya, sambil menunggu proses share screen-nya, kita akan awali dengan doa. Mengawali perkuliahan ini, doa menurut iman kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Doa cukup. Semua yang sudah hadir ya, tentu saja ada penyaji dan ada kawan-kawan semuanya. Ini masih ada 11 yang join. Oke, untuk mempersingkat waktu, ya perkuliahan terdiri dari 3 sesi ya, 1 sesi presentasi oleh kelompok, sesi kedua diskusi, dan sesi yang ketiga dikembalikan kepada saya untuk menambahkan atau melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh penyaji. Silakan kepada penyaji untuk memulai presentasinya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dan atas kesempatannya. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang mengkomunikasikan kelemahan sistem pengendalian internal. Anggota kami adalah yang pertama, Rozana Valviros dengan NIM 1219135, lalu saya sendiri, Cynthia Dwi Alverina, NIM 1219143, dan yang terakhir, Mas Mediana Nur Indasari dengan NIM 1220124. Yang pertama akan dijelaskan oleh Medi. Baik, terima kasih Kak Cynthia. Di sini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini, yaitu pertama mengenai tentang apa itu sistem pengendalian internal, peran TCWJ dalam sistem pengendalian internal, lalu ada kelemahan sistem pengendalian internal, cakupan dan ISA acuan, kecurangan, evaluasi rancangan dan implementasi sistem pengendalian internal, lalu akan dilanjutkan dengan bagaimana cara menilai parahnya kelemahan sistem pengendalian internal, mendokumentasikan kelemahan sistem pengendalian internal, pembahasan dengan manajemen, dan komunikasi tertulis, tanggapan manajemen terhadap komunikasi, dan yang terakhir, waktu untuk komunikasi tertulis. Bisa next slide. Baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian internal. Jadi sistem pengendalian internal adalah sebuah rangkaian pengendalian internal yang dimiliki perusahaan yang berguna untuk mencegah terjadinya fraud di perusahaan. Definisi lebih lengkapnya yaitu sistem pengendalian internal adalah suatu kebijakan atau prosedur yang dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan yang ada, menjamin informasi akuntansi yang dimiliki perusahaan akurat, dan memastikan bahwa semua ketentuan peraturan dan kebijakan manajemen telah dijalankan oleh seluruh orang yang bekerja di dalam perusahaan. Hal ini selaras dengan pendapat yang dikatakan oleh Mulyadi tahun 2013, di mana sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan oleh organisasi untuk menjaga kekayaan, memastikan ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong kepatuhan kebijakan manajemen yang tersedia. Bisa next slide. Oke, selanjutnya, menurut Arens, DKK terdapat 3 tujuan umum yang efektif dalam sistem pengendalian internal. Di antaranya, yang pertama adalah reliabilitas pelaporan keuangan, yang berarti laporan yang dibuat oleh manajemen perusahaan harus disajikan dengan wajar dan sesuai dengan syarat atau peraturan pelaporan keuangan yang berlaku.
di mana tujuan pengendalian internal yang efektif ini merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen untuk memberikan informasi keuangan untuk investor, kreditor, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Yang kedua adalah efisiensi dan efektivitas operasi, yaitu sistem pengendalian informasi bertujuan untuk memperoleh informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat mengenai operasi perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Ini dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar dapat mencapai sasaran dari perusahaan yang inginkan. Selanjutnya adalah ketaatan pada hukum dan peraturan. Maksudnya, perusahaan harus menaati hukum dan juga peraturan yang berlaku, seperti peraturan pajak penghasilan, undang-undang perlindungan hukum dan hak sipil, dan peraturan yang berhubungan dengan kecurangan. Selanjutnya ada 5 komponen menurut Tuana Kota tahun 2014 tentang 5 komponen yang termasuk dalam sistem pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian atau control environment. Komponen ini berarti perusahaan melakukan pengendalian internal dengan memperhatikan keadaan sekitar dari perusahaan, apakah berjalan dengan semestinya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, manajemen harus berkomitmen pada nilai-nilai etika, kompetensi, sikap, atau cara pikir mengenai pengendalian dan sikap sehari-hari. Selanjutnya adalah penilaian risiko atau risk assessment. Hal ini berarti manajemen menetapkan tujuan dalam kategori operasi, pelaporan kepatuhan dengan jelas, dan mencukupi agar setiap risiko yang muncul dapat diidentifikasi dan dianalisis, mempertimbangkan keselarasan dengan tujuan perusahaan, serta mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal dan model bisnis internal. Penilaian risiko ini dilakukan dengan menetapkan tujuan yang dihubungkan dengan berbagai level yang ada di perusahaan. Selanjutnya ada sistem informasi, di mana di dalam penerapan sistem pengendalian internal diperlukan pula sebuah sistem informasi yang memuat sebuah proses bisnis perusahaan agar lebih efektif dan efisien, serta membantu dalam mengawasi kinerja dalam setiap departemen di perusahaan. Lalu ada kegiatan pengendalian atau control activity. Tindakan yang dilakukan berdasarkan kebijakan yang dapat memastikan arahan dari manajemen dalam memitigasi risiko atas pencapaian tujuan yang dilaksanakan, di mana kegiatan pengendalian dilaksanakan pada semua tahap proses bisnis yang terjadi di seluruh level di organisasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi, kegiatan ini bersifat pencegahan dan pendeteksian yang dilakukan secara manual maupun secara otomatis. Yang kelima adalah pemantauan atau monitoring, di mana monitoring dilaksanakan sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap komponen sistem pengendalian internal telah berjalan dengan baik. Setiap kekurangan yang ditemukan harus dikomunikasikan dengan manajemen, di mana pemantauan ini memiliki 2 prinsip, yaitu yang pertama, organisasi memilih, mengembangkan, dan melakukan pemantauan berkelanjutan atau evaluasi terpisah untuk memastikan pengendalian internal berjalan dengan baik. Lalu yang kedua adalah organisasi mengevaluasi, kemudian mengomunikasikan kekurangan pengendalian internal kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengoreksi kekurangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau tepat waktu. Bisa slide selanjutnya. Nah, di sini ada peran those charged with governance atau yang disingkat dengan TCWG berperan dalam beberapa hal. Yang pertama, memastikan bahwa entitas dapat mencapai tujuan dalam hal terpercayanya proses pelaporan keuangan. Lalu yang kedua, memastikan efektivitas dan
memastikan efektif dan efisiennya kegiatan operasi perusahaan. Yang ketiga, mendorong kepatuhan terhadap ketentuan perundangan. Yang keempat, melaporkan kepada pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan. Bisa slide selanjutnya. Nah, di sini ada kelemahan sistem pengendalian internal. Menurut Tuana Kota tahun 2014, terdapat 2 pengendalian yang dapat dilakukan pada setiap kasus kelemahan sistem pengendalian internal yang ditemukan, yaitu yang pertama adalah pengendalian secara pervasif, di mana pengendalian pervasif dapat diterapkan pada kelemahan di lingkup control environment, seperti tidak berjalannya pengawasan pimpinan, sikap yang meremehkan pengendalian internal, serta terjadinya manajemen override, dan berbagai macam kasus fraud dan juga kecurangan. Banyak pegawai yang keluar atau masuk posisi penting atau kunci yang tidak terisi ataupun pegawai yang tidak kompeten dalam melaksanakan tugas kelemahan dalam mengendalikan teknologi atau sistem informasi secara umum. Nah, itu adalah beberapa kelemahan yang dapat dikendalikan secara pervasif. Nah, selanjutnya adalah pengendalian secara transisional, di mana pengendalian secara transisional dilakukan pada kasus-kasus kelemahan, di antaranya tanggapan manajemen tidak ada atau tidak efektif terhadap risiko signifikan yang diidentifikasi, salah saji yang ditemukan auditor, di mana seharusnya dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi oleh pengendali internal entitas, serta kelemahan implementasi pengendalian internal entitas yang ada tidak cukup menangkal atau memitigasi risiko dan tidak berfungsi seperti yang telah dirancang. Hal ini terjadi biasanya disebabkan oleh pelatihan sumber daya manusia yang kurang atau sumber daya manusia yang lemah dan kurang terseleksi, dan sumber daya manusia yang lainnya yang perlu diimplementasikan. Bisa slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah cakupan dan ISA acuan. ISA nomor 265 menjadi acuan yang relevan dalam pembahasan tentang kelemahan sistem pengendalian internal yang kami bawakan pada pagi hari ini, yang diidentifikasi berdasarkan pendapat auditor yang membutuhkan perhatian dari manajemen dan juga those charged with governance atau TCWG, di mana yang pertama adalah ISA 250.10. Untuk tujuan, istilah-istilah berikut mempunyai makna sebagai berikut. Nah, ini bisa dilihat oleh teman-teman bahwa TCWG adalah organisasi dengan tanggung jawab mengawasi arah strategis dan kewajiban entitas berkenaan dengan akuntabilitas, termasuk di dalamnya mengawasi proses pelaporan keuangan untuk pembahasan mengenai keberagaman struktur governance. Nah, selanjutnya adalah manajemen atau orang-orang dengan tanggung jawab eksekutif untuk menjalankan atau mengelola operasi entitas. Manajemen terdiri atas beberapa atau semua TCWG, misalnya anggota eksekutif dalam Dewan Pengawas atau pemilik pengelola. Bisa next slide. Nah, selanjutnya adalah cakupan dan ISA acuan 265 IT6. Nah, untuk tujuan berikut ini adalah masih tetap sama, yaitu tentang istilah. Yang pertama adalah kelemahan atau kekurangan dalam pengendalian internal. Hal ini terjadi dalam suatu pengendalian yang dirancang, diimplementasikan, atau dijalankan sedemikian rupa sehingga tidak dapat mencegah atau mendeteksi atau menemukan dan mengoreksi salah saji yang diperlukan oleh yang dilaporkan salah saji dalam laporan keuangan secara tepat waktu, atau kehilangan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi atau menemukan dan mengoreksi salah saji dalam laporan keuangan secara tepat waktu. Lalu yang B adalah kelemahan atau kekurangan yang signifikan dalam pengendalian internal. Suatu kelemahan atau gabungan dari beberapa kelemahan dalam pengendalian internal yang menurut pendapat auditor cukup penting untuk mendapat perhatian manajemen atau TCWG. Next slide selanjutnya.
Lalu yang ketiga adalah ISA 265.7, di mana auditor wajib menentukan apakah berdasarkan pekerjaan audit yang dilaksanakan, auditor telah mengidentifikasi satu atau beberapa kelemahan dalam pengendalian internal. Lalu ada ISA 265.8, jika auditor telah mengidentifikasi satu atau beberapa kelemahan dalam pengendalian internal, auditor wajib menentukan berdasarkan pekerjaan audit yang dilaksanakan apakah secara sendiri-sendiri atau tergabung kelemahan pengendalian internal itu signifikan. Slide selanjutnya. Oke, dan yang selanjutnya adalah ISA 265.9, di mana auditor wajib mengomunikasikan secara tertulis kelemahan mengenai pengendalian internal yang signifikan yang diidentifikasi selama audit kepada TJWG secara tepat waktu. Dilanjutkan dengan ISA 265.10, jika auditor telah mengidentifikasi satu atau beberapa kelemahan dalam pengendalian internal, auditor wajib menentukan berdasarkan pekerjaan audit yang dilaksanakan apakah secara sendiri-sendiri atau tergabung. Kelemahan pengendalian internal itu signifikan. Bisa slide selanjutnya. Lalu adalah cakupan ISA acuan 265.11. Auditor wajib memasukkan dalam komunikasi tertulis tentang kelemahan pengendalian internal yang signifikan. Yang A, uraian tentang kelemahan itu dan penjelasan mengenai dampak potensialnya. Terus yang B, informasi yang cukup untuk memungkinkan TJWG dan juga manajemen memahami konteks komunikasi tersebut. Khususnya auditor wajib melaksanakan bahwa tujuan audit ialah untuk auditor memberikan pendapat tentang laporan keuangan. Yang kedua, audit itu meliputi pertimbangan mengenai pengendalian internal yang relevan untuk pembuatan laporan keuangan untuk merancang proses audit yang tepat dalam situasi atau yang dihadapi, tetapi tidak untuk memberikan pendapat tentang efektifnya pengendalian internal. Dan yang ketiga, hal-hal yang dilaporkan terbatas pada kelemahan pengendalian internal yang diidentifikasi auditor selama audit dan bahwa auditor menyimpulkan cukup penting untuk dilaporkan kepada TJWG. Bisa next slide. Selanjutnya adalah kita membahas tentang kecurangan. Kecurangan adalah perbuatan ketidakjujuran yang disengaja, di mana menimbulkan kerugian terhadap pihak tertentu. Nah, ada beberapa arti dari kecurangan menurut para ahli, di mana kecurangan atau fraud menurut Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE adalah suatu upaya yang melanggar ketentuan hukum yang dilakukan secara sengaja dengan berbagai tujuan tertentu, seperti untuk memanipulasi atau membuat laporan keuangan yang salah kepada pihak tertentu. Lalu kecurangan atau fraud menurut Karyono tahun 2013, yaitu suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya menipu atau memberikan gambar keliru kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Lalu menurut Tuana Kota tahun 2014, apabila auditor memperoleh bukti tentang adanya kecurangan, maka auditor akan segera melaporkan hal tersebut kepada manajemen. Professional judgment sangat diperlukan untuk menentukan pada tingkat manajemen yang mana kecurangan tersebut dapat dilaporkan. Lalu di sisi lain, kemungkinan kolusi atau keterlibatan atasan serta besarnya kecurangan juga memengaruhi pada tingkatan manajemen yang mana kecurangan tersebut dilaporkan. Apabila kecurangan melibatkan senior manajemen, maka komunikasi dengan TJWG sangat diperlukan, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Cynthia. Terima kasih, Medi.
Untuk selanjutnya adalah evaluasi rancangan dan implementasi sistem pengendalian internal. Auditor harus melakukan evaluasi rancangan dan implementasi sistem pengendalian internal untuk mengumpulkan bukti kelemahan pengendalian internal perusahaan. Langkah pertama adalah resiko apa yang harus dimitigasi. Pada langkah pertama ini, auditor harus mengidentifikasi dan menilai faktor resiko yang signifikan dan faktor resiko lain yang ada. Identifikasi resiko bawaan mengenai salah saji material yang terdiri dari resiko bisnis dan resiko kecurangan. Resiko yang dimitigasi dapat bersifat pervasif yang mempengaruhi semua asersi atau merupakan resiko spesifik berhubungan dengan banyak area laporan keuangan tertentu dari laporan keuangan dan asersi tertentu. Lalu langkah kedua, apakah pengendalian memitigasi resiko? Auditor perlu menilai apakah pengendalian yang sudah dirancang manajemen sudah tepat dan dapat menangkal atau memitigasi faktor resiko. Perlu terdapat kajian untuk kelima unsur pengendalian. Dalam sistem pengendalian internal, para auditor perlu memperoleh informasi yang dibuat oleh entitas yang bersangkutan dan di mana pengendalian itu berada. Lalu selanjutnya adalah langkah ketiga, apakah pengendalian itu berfungsi. Auditor harus mengamati dan melakukan inspeksi operasi pengendalian internal yang relevan untuk memastikan bahwa pengendalian internal tersebut sudah diimplementasikan sesuai prosedur yang seharusnya. Hal ini karena hanya dengan bertanya tidak mampu memberikan bukti bahwa pengendalian internal telah diimplementasikan atau tidak. Lalu yang terakhir adalah langkah keempat, apakah pengendalian sudah didokumentasi? Auditor perlu memastikan konteks beroperasinya pengendalian sejak awal sampai pelaporan keuangan. Langkah ini dapat terdiri dari penjelasan naratif sederhana yang dibuat mengenai proses-proses utama yang menggambarkan operasi pengendalian internal yang relevan. Dokumentasi yang dibuat tidak perlu memasukkan deskripsi rinci tentang proses bisnis atau arus dokumentasi dalam entitas atau pengendalian internal yang mungkin ada, tetapi tidak relevan untuk diaudit. Next. Menilai parahnya kelemahan pengendalian internal. Menurut Tuan Kota tahun 2014, Tuana Kota tahun 2014, kelemahan yang signifikan dalam pengendalian internal dijelaskan sebagai suatu kelemahan atau gabungan dari beberapa kelemahan dalam pengendalian internal yang menurut pendapat auditor cukup penting untuk mendapat perhatian manajemen atau task change with governance yaitu TCWG. Terdapat beberapa kriteria untuk menentukan apakah kelemahan pengendalian internal adalah signifikan atau tidak. Kearifan profesional digunakan untuk menilai kemungkinan terjadinya salah saji dan menentukan seberapa besar potensi salah saji apabila terjadi salah saji. Kelemahan pengendalian internal yang tidak serius diidentifikasi selama proses audit yang merupakan hasil wawancara dengan manajemen pegawai, pengamatan terhadap pelaksanaan pengendalian internal, pelaksanaan prosedur, dan berbagai macam bentuk informasi yang diperoleh. Next. Hal-hal yang perlu oleh auditor dipertimbangkan dalam menilai seberapa parahnya kelemahan pengendalian internal. Yang pertama, dampak kelemahan itu pada salah saji material dalam laporan keuangan. Yang kedua, kemungkinan kelemahan pada salah saji material dalam laporan keuangan di kemudian hari. Yang ketiga, kerentetan aset atau utang terhadap kerugian atau kecurangan. Yang keempat, subjektivitas atau kompleksitas dalam menentukan angka estimasi seperti nilai wajar atau fair value. Yang kelima, volume kegiatan yang sudah atau akan terjadi dalam saldo akun atau jenis transaksi yang terekspos oleh kelemahan pengendalian internal. Yang keenam, pentingnya pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan. Next. Yang ketujuh, apa sebabnya dan seberapa sering terjadinya penyimpangan atau exemption karena kelemahan pengendalian internal. Lalu yang terakhir ada nomor 8, yaitu keterkaitan antara kelemahan pengendalian internal dengan kelemahan pengendalian internal lainnya. Next. Mendokumentasikan kelemahan sistem pengendalian internal. Dokumentasi yang dilakukan tidak terdapat ketentuan khusus dalam ISA. Luasnya dokumentasi dilakukan oleh auditor berdasarkan pada kearifan profesional. Next.
Berikut adalah contoh dokumentasi yang tidak mengacu ke kertas kerja pendukung dan kertas kerja lain. Di sini ada di kolom ada pertanyaan apa faktor resiko atau apa asersi yang dipengaruhi. Lalu jelaskan kelemahan dalam pengendalian internal. Lalu yang selanjutnya apa dampak potensi terhadap laporan keuangan, apakah kelemahan signifikan dan bagaimana tanggapan audit. Next. Butir pertimbangan dalam dokumentasi. Yang pertama, catat semua kelemahan pengendalian internal di satu tempat. Tentukan satu formulir audit yang digunakan untuk mencatat detail penting terkait kelemahan pengendalian internal. Dengan demikian, apabila setiap kali menemukan kelemahan pengendalian internal, maka akan dicatat secara konsisten dan di tempat yang sama, yaitu di formulir auditor tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya catatan kelemahan pengendalian internal yang terabaikan. Catatan yang terabaikan ini umumnya disebabkan oleh letak penyimpanan file kelemahan pengendalian internal yang tersebar di seluruh file. Sehingga ketika auditor merangkum semuanya, ada beberapa catatan kelemahan pengendalian internal yang mungkin terabaikan. Hal ini juga dapat mengakibatkan tanggapan audit yang tidak lengkap terhadap resiko yang ditemukan, serta komunikasi yang tidak lengkap kepada manajemen dan TCWG. Lalu yang kedua, jelaskan implikasinya. Dalam mendokumentasikan kelemahan pengendalian internal, pentingnya waktu untuk menjelaskan implikasi kelemahan pengendalian internal seperti pertanyaan apa yang bisa salah dan tanggapan audit yang disarankan. Yang ketiga, yaitu tindakan yang disarankan. Auditor memberikan saran atau rekomendasi kepada manajemen terkait tindakan yang perlu dilakukan terhadap koreksi kelemahan pengendalian internal yang ditemukan. Rekomendasi dapat berguna bagi manajemen dalam mengambil tindakan perbaikan yang tepat terkait kelemahan pengendalian internal. Dalam hal auditor memberikan rekomendasi kepada manajemen, dokumentasikan saran-saran perbaikan pada saat mencatat kelemahan pengendalian internal yang ditemukan. Jika auditor melakukan dokumentasi saran di kemudian hari, maka akan membuang waktu auditor karena harus mempelajari kembali temuannya. Next. Pembahasan dengan manajemen. Menurut Tuana Kota, sebelum menerbitkan komunikasi tertulis merupakan kebiasaan yang baik untuk membahas temuan audit secara lisan, yaitu dengan menyampaikan draft surat. Next. Pembahasan lisan dilakukan oleh auditor dengan orang yang tepat dalam manajemen TCWG untuk memastikan temuannya benar. Lalu yang kedua, redaksi dalam draft surat sudah tepat untuk menggambarkan situasi yang ditemukan. Yang ketiga, menjadi peluang bagi auditor. Tingkat anggota manajemen untuk kelemahan pengendalian internal signifikan, yaitu yang pertama, pejabat tinggi dalam entitas, yang kedua adalah direktur utama atau CEO, yang ketiga direktur utama CFO atau setara dengan jabatan tersebut. Next. Tingkat anggota manajemen untuk kelemahan pengendalian internal lainnya. Tingkat pelaksana operasional yang langsung terlibat dengan area pengendalian yang menjadi masalah. Lalu manfaat pembahasan dengan manajemen. Yang pertama, adanya peringatan dini atau tepat waktu tentang kelemahan dalam pengendalian internal. Yang kedua, membuka peluang untuk memperoleh informasi relevan. Yang ketiga, memperoleh indikasi awal mengenai tanggapan manajemen atau TCWG terhadap temuan audit. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rozan. Rozan, dipersilakan. Oke. Terima kasih Cynthia atas kesempatannya. Jadi yang pertama adalah komunikasi tertulis. Kelemahan pengendalian internal yang signifikan harus dilaporkan secara tertulis. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya penemuan audit itu dan dapat membantu manajemen atau those charged with governance dalam memenuhi berbagai kewajiban mereka. Mengkomunikasikan kelemahan pengendalian internal secara tertulis, yaitu memastikan TCWG sudah diinformasikan mengenai masalahnya. Pada kesempatan pertama setelah menyimpulkan adanya kelemahan pengendalian internal yang signifikan. Kemudian, auditor akan memastikan temuannya serta diikuti dengan komunikasi tertulis kepada manajemen dan
TCWG. Oke. Lalu tanggapan manajemen terhadap komunikasi. Manajemen dan TCWG bertanggung jawab untuk memberikan tanggapan yang tepat terhadap komunikasi auditor tentang kelemahan yang ditemukan dan rekomendasi yang diberikan. Tanggapan yang dilakukan oleh manajemen dan TCWG yaitu mengambil keputusan untuk tidak melaksanakan tindakan perbaikan yang direkomendasikan oleh auditor. Yang pertama, tanggapan dilakukan oleh manajemen TCWG. Yang pertama, melaksanakan tindakan perbaikan terhadap kelemahan pengendalian internal yang ditemukan, kemudian mengambil keputusan untuk tidak melaksanakan atau melaksanakan perbaikan yang direkomendasikan oleh auditor, dan yang ketiga, tidak bertindak sama sekali terhadap kelemahan pengendalian internal yang ditemukan dan rekomendasi yang diberikan. Kemudian tanggapan dari manajemen. Auditor wajib mengkomunikasikan kelemahan pengendalian internal yang ditemukan secara tertulis, baiknya sudah dilaporkan di masa lalu ataupun yang belum. Komunikasi pengendalian internal yang signifikan meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, penjelasan auditor mengenai setiap kelemahan pengendalian internal. Yang kedua, saran atau rekomendasi tindakan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Yang ketiga, tanggapan manajemen yang sebenarnya atau yang akan dilakukan oleh manajemen. Yang keempat, pernyataan apakah auditor mengambil langkah-langkah untuk memverifikasi apakah tanggapan manajemen memang dapat diimplementasikan. Kemudian, untuk menambah perspektif komunikasi kelemahan pengendalian internal dapat memuat beberapa hal, yaitu penjelasan bahwa auditor dapat melaksanakan lebih banyak prosedur terhadap pengendalian internal. Auditor mungkin menemukan lebih banyak kelemahan yang harus dilaporkan atau menyimpulkan atau beberapa kelemahan yang seharusnya tidak perlu dilaporkan. Kemudian penjelasan bahwa komunikasi ini semata-mata untuk keperluan TCWG dan mungkin tidak tepat untuk keperluan lain. Kemudian kewajiban pelaporan auditor. Kewajiban menurut ISA nomor 265 seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mediana tetap berlaku. Sekalipun ketentuan perundang-undangan itu mengharuskan auditor menggunakan istilah atau definisi tertentu. Auditor menggunakan istilah atau definisi untuk tujuan komunikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Waktu komunikasi tertulis. Menurut Wana Kota 2014, auditor wajib mengkomunikasikan secara tertulis kelemahan pengendalian internal signifikan yang ditemukan selama audit secara tepat waktu. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam hal tersebut yaitu penundaan tidak perlu dalam pelaporan informasi yang menyebabkan temuan audit kehilangan relevansinya. Yang kedua, informasi tersebut merupakan faktor penting yang memungkinkan TCWG mempertanggungjawabkan kewajiban pengawasan mereka. Oke, keterbatasan pengendalian internal entitas. Terlepas dari desain dan operasi yang bagus, pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian internal entitas. Kemudian, pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian internal. Hal ini mencakup kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian internal dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut. Seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana, di samping itu pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi di antara dua orang atau lebih manajemen yang mengesampingkan pengendalian internal. Faktor lain yang dapat membatasi adalah biaya pengendalian internal entitas yang tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Kemudian kita akan masuk ke studi kasus. Yang pertama adalah studi kasus dari PT Asuransi Jiwasraya. Seperti yang teman-teman sudah ketahui, Jiwasraya ini melakukan fraud mulai dari tahun 2006 hingga 2019. Dikutip dari CNN Indonesia, diketahui bahwa PT Jiwasraya di tahun tersebut mengalami ekuitasnya tercatat negatif hingga 23,92 triliun pada September 2019. Dan Jiwasraya membutuhkan uang sebesar 32,89 triliun untuk kembali sehat. Demikian, tanggal 8 Januari 2020, Badan Pemeriksa Keuangan mengumumkan pernyataan resmi terkait skandal Jiwasraya. Salah satunya yaitu laba perseroan sejak di 2006 disebut semu karena melakukan rekayasa akuntansi, yaitu window dressing. Hasil pemeriksaan BPK akan menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung untuk mengambil keputusan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kondisi Jiwasraya. Yang kedua ada kasus dari PT Katarina Utama, yaitu Katarina Utama memperoleh surat pernyataan efektif dari BPOM
LK untuk melakukan penawaran umum atau IPO atas 210 juta saham yang setara 25,95% dari modal yang disetor kepada publik dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran 160 per saham. Nah, PT Katarina Utama ini laporan keuangan mereka mulai dari tahun 2008. PT Katarina Utama ini diduga melakukan penyalahgunaan dana hasil IPO sebesar 28 triliun, kurang lebih 28 triliun dari total yang diperoleh sebesar 33,6 triliun. Realisasi dana IPO diperkirakan hanya sebesar 4,629 triliun. Dugaan penyelewengan tersebut dilatar belakangi oleh laporan keuangan perseroan yang menunjukkan angka-angka yang tidak normal. Kemudian, yaitu PT Maju Unggul Berjaya. Nah, berdasarkan hasil dari external audit di tahun 2015, diketahui bahwa banyak jurnal penyesuaian yang perlu dilakukan atas akun persediaan barang, baik itu berupa persediaan barang mentah, persediaan barang setengah jadi, maupun barang yang sudah jadi. Selain itu, terdapat pula beberapa catatan kelemahan kontrol pada proses operasional gudang yang diamati auditor selama melakukan stok opname. Atas temuan eksternal audit tersebut, Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan tidak melakukan jurnal penyesuaian seluruhnya, namun hanya sebagian saja, dengan tujuan agar tidak menimbulkan pertanyaan dari presidir dan pemegang saham. Hal ini sudah dilaporkan kepada Direktur Keuangan dan penyesuaian sudah disetujui oleh yang bersangkutan. Next, pembahasan kasus PT Asuransi dari Jiwasraya. Nah, berdasarkan dari kronologi yang sudah saya sebutkan tadi mengenai kasus Jiwasraya, diketahui bahwa kasus tersebut menunjukkan adanya tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Nah, bagaimana solusi yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut? Pertama, melakukan pengawasan secara berlapis, dimulai dengan pengawasan ya dan pengendalian internal yang dilanjutkan oleh Dewan Komisaris, oleh auditor internal, komite di bawah direksi, dan Dewan Komisaris, serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai regulator. Yang kedua, auditor internal perlu meninjau kembali dalam pendeteksian fraud perusahaan, sehingga manajemen dapat membuat langkah-langkah preventif yang dapat meningkatkan kinerja manajemen sistem perusahaan serta upaya penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya sebelum bangkrut. Kemudian di kasus PT Katarina Utama, penyalahgunaan dana penawaran umum yang dilakukan oleh PT Katarina Utama disebabkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Dengan adanya kelemahan pengendalian internal, maka ibaratnya pihak manajemen dapat hanya merealisasikan sebagian kecil dana hasil IPO, sedangkan sisa dana hasil penawaran umum diselewengkan oleh pihak manajemen. Kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan PT Katarina Utama Tbk disebabkan karena pihak internal merupakan perusahaan yang dengan sengaja melakukan manipulasi laporan keuangan untuk mempercantik angka-angka dalam laporan keuangan agar menarik investor sehingga investor tertarik untuk membeli saham milik PT Katarina Utama Tbk. Kasus tersebut sudah ditangani oleh Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam LK setelah dilakukan pemeriksaan dan penyidikan kepada PT Katarina Utama Tbk yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana IPO. Kemudian dari pembahasan PT Maju Unggul Berjaya, temuan audit yang dapat ditemukan dalam kasus tersebut adalah pertama, proses penerimaan barang yang ditangani oleh satu orang sehingga penerimaan barang memakan waktu lebih dari 3 jam, yang dimana standar waktunya adalah 1 jam. Kedua, akibat gudang yang over capacity, terdapat stok barang setengah jadi yang tersimpan di luar area gudang. Yang ketiga, terdapat pengeluaran barang yang menggunakan dokumen manual dan tidak tercatat dalam sistem. Yang keempat, terdapat selisih kurang stok, yaitu sekitar 50% stok yang ada di dalam catatan tidak ditemukan fisiknya. Hal ini meningkat secara signifikan dibanding temuan eksternal audit pada tahun 2015 yang hanya sebesar 10%. Kemudian bagaimana strategi inisiatifnya? Yaitu pertama, meningkatkan kompetensi karyawan di bagian produksi. Kedua, meminimalkan adanya produk cacat dengan memilih pemasok yang berkualitas. Yang ketiga, membangun pabrik dan gudang di daerah yang berdekatan dengan lokasi pelanggan atau pemasok utama guna meminimalkan biaya logistik.
Yang keempat, menggunakan tenaga outsourcing untuk karyawan gudang. Yang kelima, mengalihkan jasa logistik kepada pihak ketiga. Nah, sekian presentasi kami pada hari ini. Berikutnya akan saya kembalikan ke Cynthia. Terima kasih. Terima kasih Rosan atas pemaparannya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand. Baik, ini ada 7 yang bertanya. Saya akan membagi menjadi 2. Yang pertama dipersilakan untuk Tania. Baik, terima kasih. Saya Tania, NIM 122010027 ingin bertanya, apabila dalam sebuah perusahaan pengendalian internet tersebut sangat buruk, apakah ada cara untuk mengatasi permasalahan tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Tania atas pertanyaannya. Lalu yang kedua ada Benedita, dipersilahkan. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Benedicta Voen dengan NIM Dagel 32. Saya ingin bertanya, dari sisi manajemen perusahaan sendiri, apa ada kelemahan dalam mengawasi pembuatan laporan keuangan? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Lalu yang ketiga ada Angel, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Angel, NIM 12200121 ingin bertanya, apa saja keuntungan jika pengendalian internal berjalan dengan baik dalam suatu perusahaan? Terima kasih. Ya, yang terakhir untuk sesi yang pertama, silakan Zoraneta. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Zoraneta, NIM 1220133 mau bertanya, mengapa kecurangan dalam laporan keuangan itu sulit dideteksi oleh auditor? Terima kasih.
Oh ya, C, apa suara saya sudah terdengar? Iya, sudah. Oh ya. Yang pertama, pertanyaan dari Tania akan dijawab oleh Medi. Dipersilakan Medi. Ya, baik. Terima kasih, Cynthia. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Tania, sesuai dengan materi yang telah kami sampaikan tadi, bahwa jika auditor sudah menemukan kelemahan dari sistem pengendalian internal perusahaan dan sudah dikomunikasikan pada manajemen, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengadakan rapat direksi untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan terkait sistem pengendalian internal yang seharusnya, karena apabila sistem pengendalian internal yang tidak baik, maka hal ini akan bisa mengancam kelangsungan perusahaan di masa yang akan datang. Tania, apakah sudah menjawab? Baik, Medi sudah menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk Benedikta akan dijawab oleh Rosen. Dipersilakan untuk Rosen. Oke, baik. Terima kasih Cynthia atas kesempatannya. Jadi untuk pertanyaan dari Benedikta, saya akan coba menjawab. Sama, ketidakmampuan manajemen mengawasi pembuatan laporan keuangan seperti kelemahan dalam pertama, pengendalian pemantauan umum atau pengawasan terhadap pengawasan terhadap personalia akuntansi keuangan. Yang kedua, pengendalian untuk mencegah dan menemukan kecurangan. Yang ketiga, pengendalian atas pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi yang signifikan. Yang keempat, pengendalian atas transaksi dengan pihak terkait atau related party yang signifikan. Yang kelima, pengendalian atas transaksi yang signifikan di luar jalur bisnis entitas yang normal. Dan yang terakhir adalah pengendalian atas proses laporan keuangan akhir tahun seperti pembuatan journal entry untuk pengakuan pendapatan dan biaya. Seperti itu, Benedikta. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah menjawab. Terima kasih kelompok. Saya kembalikan ke Cynthia. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Angel akan dijawab oleh Rosen. Dipersilakan untuk Rosen. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi kesempatannya, Cynthia. Jadi pertanyaan dari Angel adalah apa saja keuntungan jika pengendalian internal berjalan dengan baik dalam suatu perusahaan, yaitu keuntungannya adalah meningkatkan efisiensi dan mencegah adanya pemborosan pengelolaan sumber daya perusahaan, memastikan segala anggota perusahaan atau organisasi mengetahui dan mematuhi kebijakan yang telah dibuat, serta menjaga aset perusahaan, dan juga menjamin keamanan operasional perusahaan. Seperti itu. Angel, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Untuk pertanyaan terakhir dari Zora Neta akan saya jawab. Tadi pertanyaannya, mengapa kecurangan laporan keuangan sulit dideteksi oleh auditor? Jadi kecurangan lebih sulit untuk dideteksi karena biasanya melibatkan penyembunyian. Penyembunyian itu terkait dengan catatan akuntansi dan dokumen yang berhubungan, dan hal ini juga berhubungan dengan tanggapan pelaku kecurangan atas permintaan auditor dalam melaksanakan audit. Bagaimana untuk Saudari Zora Neta? Sudah sangat menjawab, terima kasih. Sama-sama. Untuk yang tadi sudah terjawab, apakah bisa untuk lower hand? Kami akan buka sesi kedua. Yang pertama, Mika, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Mika, NIM 12-20-1007 ingin bertanya, mengapa auditor itu perlu melakukan komunikasi yang efektif dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola? Terima kasih. Terima kasih. Yang selanjutnya, Xiao Jing. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Xiao Jing dengan NIM 12-20-113 izin bertanya. Jadi apakah dalam penanggulangan kelemahan sistem pengendalian internal ada bagan yang mengurusnya selain audit? Terima kasih.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Lalu yang ketiga ada Melania Fania, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Melania Fania dengan NIM terakhir 06. Untuk pertanyaannya, itu jenis informasi apa saja yang harus disertakan dalam kertas kerja auditor sebagai bukti dari prosedur penilaian kecurangan auditor. Terima kasih. Lalu yang selanjutnya, Rijio, dipersilahkan. Baik, selamat pagi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kepada kelompok. Saya Rijio dengan NIM belakang 9. Saya mau bertanya, apa yang menyebabkan gagalnya sebuah pengendalian internal? Terima kasih. Terima kasih, Rijio. Yang terakhir, Silviana, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Silviana, NIM 122010026. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan terjadi jika implementasi sistem pengendalian internal lemah pada perusahaan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mika. Mengapa auditor perlu melakukan komunikasi yang efektif dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola? Dengan adanya komunikasi antara auditor dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, diharapkan setiap tujuan dalam pelaksanaan audit, laporan keuangan, perusahaan dapat tercapai dengan baik dan memberikan nilai tambah bagi proses audit yang dilaksanakan. Bagaimana, Mika? Ya, terima kasih jawabannya sangat membantu. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, Xiaoqing bisa dijawab oleh Mediana. Persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Kak Cynthia, atas waktunya. Jadi, apakah ada bagan yang mengurusi tentang sistem pengendalian internal? Jawabannya adalah biasanya ada yang namanya Satuan Pengawas Internal, di mana merupakan unit satuan kerja yang bertugas untuk memberikan keyakinan serta berfungsi melakukan kegiatan konsultasi yang objektif dan independen dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan dan rasa percaya pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya terhadap
pengelolaan perusahaan dengan menjamin bahwa aktiva perusahaan telah digunakan secara efektif dan juga efisien, serta dilaporkan dalam laporan keuangan dengan akurat dan wajar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, menguji apakah kerangka kerja maupun proses pengendalian, manajemen risiko, dan juga tata kelola perusahaan telah berfungsi dengan baik. Selanjutnya, satuan pengawas internal ini mempunyai kewenangan di antaranya membantu atasan dalam melaksanakan pengawasan internal, melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab unit kerja, merencanakan dan menentukan prosedur dalam lingkup pelaksanaan pengawas. Untuk Xiaoqing, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Medi. Terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Melania akan dijawab oleh Rosen. Dipersilakan untuk Rosen. Baik, terima kasih Cindy atas kesempatannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Fania. Pertanyaannya tadi adalah jelaskan jenis informasi yang harus disertakan dalam kertas kerja auditor sebagai bukti dari prosedur penilaian kecurangan auditor. Nah, untuk jawabannya adalah jenis informasi yang harus disertakan dalam kertas kerja adalah sebagai berikut. Pertama, keputusan signifikan yang dibuat selama diskusi di antara personel tim perikatan dalam merencanakan audit tentang kerentanan laporan keuangan ekuitas terhadap kecurangan material, termasuk bagaimana dan kapan diskusi tersebut terjadi dan siapa saja yang berpartisipasi. Yang kedua, prosedur dilakukan untuk mendapat informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kecurangan material. Yang ketiga, risiko khusus dari kecurangan material yang diidentifikasi hak pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan dan tingkat asersi serta deskripsi tanggapan auditor terhadap risiko tersebut. Yang keempat, alasannya mendukung kesimpulan bahwa tidak ada risiko yang signifikan atas pengakuan pendapatan yang tidak patut secara material. Yang kelima, hasil dari prosedur yang dilakukan untuk mengatasi risiko manajemen yang berlebihan dari pengendalian. Yang keenam, kondisi lain dan hubungan analisis yang menunjukkan bahwa prosedur audit tambahan atau tanggapan lain diperlukan dan tindakan yang diambil oleh auditor sebagai tanggapan. Yang terakhir, sifat komunikasi tentang kecurangan yang dilakukan kepada manajemen komite audit ataupun orang lain. Terima kasih. Apakah sudah menjawab pertanyaannya, Fania? Baik, sudah menjawab. Terima kasih, kelompok. Sama-sama. Untuk selanjutnya, pertanyaan Rizio bisa dijawab oleh Medi. Persilakan untuk Medi. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak Cynthia. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rizio, apakah yang menyebabkan gagalnya sebuah pengendalian internal? Jadi sesuai dengan materi kami pada hari ini, yaitu tentang kelemahan sistem pengendalian internal yang sudah kami jelaskan tadi, di mana kelemahan ini biasanya dapat juga terjadi karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena seseorang salah memahami sebuah instruksi atau berbuat akibat keliru atau kecerobohan, kebingungan atau kelelahan, serta biasanya karena ada juga perubahan susunan personil atau perubahan sistem dan prosedur juga yang dapat berkontribusi pada terjadinya gangguan. Jadi itu adalah beberapa hal tambahan yang bisa menyebabkan sebuah kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Apakah sudah menjawab, Rizio? Sudah terjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang terakhir ada pertanyaan dari Silviana yang akan saya jawab. Apa yang terjadi jika implementasi sistem pengendalian internal lemah pada perusahaan? Kelemahan sistem pengendalian internal pada sebuah entitas dapat meningkatkan risiko pengendalian, yaitu risiko kecurangan atau fraud, penggelapan, serta tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara atau daerah. Bagaimana untuk Silviana? Apakah ada tanggapan?
Oh, baik, terima kasih Kak Cynthia. Jawabannya sudah sangat menjawab. Terima kasih. Karena sudah selesai presentasi dari kelompok kami minta maaf apabila ada pernyataan yang salah dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, akan saya kembalikan lagi ke Pak Dan. Silakan Pak Dan. Cek. Ya, apakah suara saya terdengar? Semoga terdengar beberapa kali, soalnya lemot ini. Ininya apa? Makalahnya bisa di take down itu. Oke, jadi melemotkan. Nah, kayak gini. Jadi melemotkan. Oke. Ya, terima kasih pada kelompok yang sudah menyajikan kepada kita tentang makalah bagaimana kemudian menilai lemahnya SPI dan mengkomunikasikan kelemahan tersebut kepada TCWG, Discharge with Governance. Nah, SPI, apa itu SPI? Kelompok ini sudah menjelaskan ya bahwa kemudian ada hal yang penting di dalam perusahaan. Selain perusahaan membuat yang namanya bisnis proses, nah di dalam bisnis prosesnya itu bagaimana proses bisnis dalam sebuah perusahaan itu dijalankan. Salah satunya adalah mekanisme pelaporan keuangan. Nah, itu harus dilindungi oleh yang namanya pengendalian internal. Jadi sebuah sistem yang baik itu pasti kemudian ada sistem pengendalian internalnya. Bagaimana kemudian tidak semua orang itu bisa masuk ke dalam sistem itu seenaknya, semaunya, gitu ya. Nah, itu yang kemudian dinilai oleh auditor, karena salah satu yang menjadi pokok dari audit itu melakukan atau katakanlah resiko yang harus diantisipasi. Satu pasti resiko yang namanya inherent atau yang terkait dengan proses bisnis di dalam perusahaan. Yang kedua adalah risiko pengendalian. Nah, dalam hal ini bagaimana sistem pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan? Bagaimana perusahaan itu mau melindungi aset dan kekayaannya sendiri? Setelah itu resiko yang ketiga adalah kemampuan audit untuk melakukan auditor untuk melakukan deteksi. Nah, itu kita sudah tahu basis dari yang namanya risk based audit RBA ya 3 itu. Nah, kemudian dikomunikasikan kepada siapa? TCWG. Siapa TCWG? Discharge with Governance. Siapa mereka? Mereka adalah yang orang-orang yang bertanggung jawab terhadap tata kelola, terhadap sistem yang baik, sistem pengelolaan yang baik di dalam sebuah entitas, ya. Nah, di sini siapa TCWG? TCWG ini biasanya di situ ada komisaris, ya, perwakilan pemegang saham, ada khususnya komisaris independen, karena dia yang berkepentingan terhadap kekayaan perusahaan. Kemudian di dalamnya juga ada direksi, ya, para direktur yang menjadi pelaksana kerja dari proses bisnis itu, dan kemudian di dalamnya itu ada namanya komite audit. Nah, mereka yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa SPI itu sudah berjalan dengan baik, bahwa operasional itu berjalan juga dengan baik, bahwa kinerja perusahaan itu juga terjamin dengan baik. Nah, komite audit di dalamnya ada auditor internal dan kemudian bawahnya nanti itu ada SPI, tapi ya SPI-nya tidak kemudian tidak ikut berkomunikasi ya dengan auditor dalam TCWG, tapi bahwa kemudian dia mendapat bahwa kemudian auditor eksternal dalam hal ini berkomunikasi dengan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap tata kelola tersebut. Nah, apa yang dilakukan? Tentu saja ada penilaian awal saat kemudian kita mau menerima pekerjaan atau tidak. Nah, dalam audit itu pada proses-proses penutupan kerja audit itu pasti kemudian
ada yang namanya completing and reporting. Apa itu completing and reporting? Melengkapi bukti-bukti dan melaporkannya. Di dalamnya salah satunya adalah menilai pengendalian internal, ya. Nah, pengendalian internal ini dalam prosesnya seperti yang sudah kelompok tadi jelaskan, dilihat, dicatat, kemudian direview, dianalisis. Apakah bahwa kemudian yang namanya pengendalian internalnya sudah memadai, sudah cukup baik, jangan-jangan tidak cukup baik untuk proses bisnisnya. Jadi bisa saja proses bisnisnya complicated, lengkap, tapi kemudian pengendaliannya itu lemah. Contohnya ya kalau kita ngomong program komputer lah. Atau kalau katakan yang lebih kecil lagi HP Anda boleh canggih. HP Anda harganya mahal, belasan juta. Ya. Tapi ternyata kemudian Anda, sistem pengendalian internalnya itu apa? Bagaimana Anda berhati-hati terhadap barang tersebut. Anda kemudian membelikannya silikon case-nya gitu ya untuk melindungi supaya tidak mudah jatuh dan tidak mudah baret. Terus kemudian Anda kasih password, entah itu dalam yang bentuk bentuk kode itu atau kemudian dengan pengenalan biometrik ya, dengan sidik jari Anda atau apapun, atau kemudian angka biasa. Nah, itu adalah bentuk sistem pengendalian internal. Kalau kemudian Anda punya HP bagus, ya, atau komputer laptop atau komputer yang bagus, tapi Anda biarkan aja semua orang bisa mengakses, semua orang bisa masuk, tidak Anda password, suatu saat ada yang kemudian yang nakal gitu ya, orang yang menyalahgunakan dan merubah isi data yang ada di handphone Anda atau di laptop Anda, ya jangan salahkan. Karena apa? Anda membuka kesempatan untuk orang itu melakukan modifikasi, melakukan perubahan terhadap data, terhadap isi dari gadget Anda. Nah, SPI itu kayak begitu. SPI itu adalah cara-cara untuk kita menangkal, jangan sampai gadget kita itu datanya bisa diambil orang, datanya itu bisa dirubah, programnya itu bisa diganti, gampangannya kayak begitulah. Itu yang namanya sistem pengendalian internal. Kita menjaga aset kita sendiri dengan cara-cara tertentu. Nah, demikian pula di dalam perusahaan. Karena apa? Karena apapun juga entitas itu sangat rentan dengan kemudian adanya kecurangan. Nah, kalau kita ngomong kecurangan, tentu saja terlalu menuduh ya. Paling tidak itu ada kesalahan. Makanya kenapa harus ada SOP, standar operasional prosedur ya, atau prosedur operasional standar. Bagaimana bekerja itu menentukannya kayak begini, urutan-urutan pekerjaannya. Kemudian ada SOM ya. Kalau SOP kan standar operasional prosedur, bagaimana ada standar operasional manajemen, bagaimana kemudian siapa yang bertanggung jawab, ya, siapa melakukan apa, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang kemudian menjadi checker, siapa yang menjadi maker approval dan checker maker approval ya dari sebuah pekerjaan. Nah, itu SOM-nya. Terus kemudian ada urutan-urutan bekerjanya. Oh, kalau kemudian katakanlah seperti komputer menghidupkan, tekan tombol ini, tekan ini, dan sebagainya, buka dengan ini. Itu ada yang namanya IK, instruksi kerja. Nah, itu adalah standar-standar yang dikembangkan untuk orang supaya bekerja itu sesuai dengan panduannya, sesuai dengan aturannya. Nah, itu bagian dari sistem pengendalian internal. Supaya apa? Supaya tidak terjadi misuse, tidak kemudian salah menggunakan, atau kemudian tidak salah dalam hal bekerja. Kemudian, jangan-jangan orangnya ini baik, jujur, tapi dia serampangan, seenaknya, mematikan komputer,
Katakanlah tidak kemudian di shutdown, tapi langsung dipencet di on off-nya. Bisa nggak? Bisa. Dipencet agak lama mati kok. Tapi itu akan merusak dari sistemnya. Nah, kayak begitu. Jadi SOP-nya ada SOM-nya, ada IK-nya bahkan ya, instruksi kerjanya seperti apa. Nah, itu di dalam perusahaan harus ada. Nah, dan harus memadai. Harus, ya kalau terlalu ketat, itu nanti boros di biaya ya, tidak efektif, tidak efisien. Tapi bahwa kemudian memadai atau mencukupi, itu yang kemudian bisa menilai adalah auditor eksternal. Auditor internal biasanya cenderungnya dibuat seketat mungkin. Manajemen, pengelolanya pinginnya ya selonggar mungkin. Ya kan nggak bisa seperti itu, tetap harus ada tata aturannya. Dan siapa yang memastikan bahwa ini pas cukup? Ya tentu saja auditor eksternal, orang luar yang melihat apakah ini cukup, ini tidak berlebihan. Ya, salah satu yang dipakai itu adalah tentu saja cost and benefit analysis, ya, analisis antara manfaat dan biayanya. Jangan sampai sebuah sistem aja, sebuah barang yang tidak terlalu mahal kita jaga dengan sistem yang terlalu mahal, gitu ya. Contohnya, sepeda motor saya itu kan sepeda motor yang sudah umurnya 10 tahun. Ya, buatan lokal, VR ya, bukan Honda, bukan Suzuki atau Kawasaki atau Yamaha. Dan bukan yang terbaru ya, sudah 10 tahun. Ini sudah mau masuk waktunya tahun ke-10 ya, harus ganti plat gitu ya. Nah, terus kemudian saya membuat sistemnya itu supaya orang tidak memakai, supaya tidak saya pasang alarm, saya pasang kunci yang depan itu terus saya semuanya. Waktu saya parkir, saya gembok semuanya. Apakah itu memadai? Memadai, sangat aman. Tapi kemudian saat saya harus menghidupkan motor saya harus buka kunci yang di depan, kunci yang di belakang, terus kemudian mematikan alarm, baru saya start. Ya ngapain? Lah motor cuma 2 juta, 3 juta aja dijual normal ya, kalau kemudian dijual nggak ada plat nomor, nggak ada STNK-nya dan sebagainya, 1 juta aja orang beli, mikir. Ya, mikir, mau beli itu mikir. Lo ngapain? Nah, itu artinya apa? Sistem pengendalian internal kita berlebihan. Contoh yang gampang itu ya, ini salah satu dosen dulu ya, dosen akuntansi di angkatan pertama itu. Itu ya saya pikir berlebihan. Karena apa? Karena dia mobilnya itu kakek buyutnya Alphard ya, alias Jet 1000. Tapi kalau dilihat di mobilnya, diparkir di sini gitu ya, mobilnya itu kemudian selalu ada kunci stang gitu, kunci setir yang di atas itu, yang kunci palang itu di atasnya, dan kemudian di remote. Yaitu seperti yang saya contohkan sepeda motor saya gitu. Ini real, itu kalau saya kan ya saya nggak akan melakukan itu, saya taruh di pinggir jalan, kotaknya saya tempelkan aja, nggak akan hilang. Nah ini enggak, di Jet 1000, terus kemudian dipalang, dan kemudian di remote gitu ya, di Jet 1000 ya berlebihan. Padahal yang lain-lainnya yang punya Avanza, yang punya Escudo 2.0 gitu ya, itu nggak segitunya ya. Tapi ya orang ini kayak begitu gitu ya, ya it's okay lah, nggak apa-apa. Tapi itu kan berlebihan gitu ya. Siapa yang akan mencuri Jet 1000? Ngetaternya aja belum tentu bisa gitu ya. Nah, itu yang menilai adalah auditor yang independen. Nah, itu tadi tujuannya apa? Supaya melindungi asetnya, supaya melindungi kekayaannya, supaya melindungi operasionalnya, itu yang dilakukan. Nah, sebenarnya tujuan SPI seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau ditemukan adanya kelemahan? Itu kemudian dicatat
diperiksa ya, dan kemudian dicatat oleh auditor. Nah, dalam hal ini auditor itu kemudian memasukkan informasi-informasi yang diperlukan di dalam kertas kerja. Nah, saat sebelum mengakhiri audit itu dikomunikasikan dengan TCWG-nya. Ini loh, SPI-mu kayak begini, SPI-mu loh berlebihan atau SPI-mu lemah dan sebagainya. Itu dikomunikasikan dengan TCWG-nya. Supaya nanti apa? Supaya nanti di tahun depan itu ada perbaikan hal-hal yang terkait dengan baik itu keuangan, baik itu operasional, maupun keamanan terhadap aset. Nah, itu yang kemudian akan diperbaiki, akan kemudian dilakukan perbaikan untuk periode mendatang. Sehingga apa? Pada tahun depan itu auditnya bisa menemukan hasil yang lebih bagus. Perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu maksudnya SPI itu, menilai kelemahan itu dan mengkomunikasikannya dengan TCWG. Karena apa? Ya mereka loh yang bertanggung jawab terhadap tata kelola perusahaan. Baik buruknya perusahaan itu ada di tangan komisaris, direksi, dan kemudian dibantu oleh internal audit. Karena apa? Internal audit itu yang meyakinkan dari orang dalam, yang meyakinkan karena dia yang paling tahu terhadap sistem. Sehingga dia harus melakukan pengendalian, melakukan monitoring dan evaluasi. Bagaimana pelaksanaan dari proses operasional dan proses ketaatan terhadap SPI, terhadap aturan itu dinilai. Jadi kepatuhan itu tidak hanya tanggung jawabnya auditor eksternal, tapi itu adalah tanggung jawab auditor internal, meyakinkan bahwa SPI yang sudah disusun itu dijalankan dengan taat. SPI yang di dalamnya itu ada SOP, SOM, dan instruksi kerja, itu sudah dijalankan dengan konsisten oleh manajemen. Nah, itu siapa yang menjamin? Ya internal audit. Ya, kemudian internal audit melaporkannya kepada komite audit. Nah, komite audit ini yang kemudian menilai bagaimana ketaatan terhadap operasional kerja keuangan dari perusahaan tersebut atau entitas tersebut. Jadi tanggung jawabnya auditor itu apa? Tanggung jawab auditor eksternal hanya kemudian menilai. Setelah menilai kelayakan, kecukupan, itu kemudian mengkomunikasikannya dengan TCWG. Sedangkan siapa yang melaksanakan, siapa yang menyusun SPI, itu tanggung jawab manajemen. Siapa yang memastikan bahwa SPI ini dijalankan dengan taat, dengan konsisten, itu tugasnya manajemen. Wabil khusus di sini adalah SPI, Satuan Pengawas Internal, dan Audit Internal ya. Satuan Pengawas Internal itu yang lebih tiap hari, audit internal melakukannya secara berkala ya. Mungkin 2 mingguan, mungkin bulanan gitu ya. Atau mungkin mingguan, tapi yang sehari-hari mengawasi, melihat apakah semuanya berjalan baik atau tidak, itu adalah Satuan Pengawas Internal. Ya, walaupun tentu saja dia membuat laporannya bisa saja mingguan, bisa saja harian, bisa per unit, bisa secara keseluruhan. Audit internal lebih kepada bagaimana manajemen itu dinilai, diawasi gitu ya. Nah, sekali lagi itu adalah tanggung jawab manajemen, mulai menyusun sampai melaksanakan kerja-kerja auditnya atau audit internal. Nanti Anda ingin belajar, itu nanti kita ketemu di semester 7. Nah, tentu saja siapa yang kemudian menilai adalah auditor eksternal. Auditor eksternal tugasnya hanya menilai dan kemudian mengkomunikasikannya. Menilai itu dalam artian kalau dia menemukan tidak hanya kemudian menilai itu kan tidak hanya dinilai baik buruknya, tapi dianalisis cukup atau tidaknya dengan cost and benefit analysis tadi. Terus kemudian dikomunikasikannya dengan TCWG supaya TCWG tahu dan TCWG itu akan melakukan
perbaikan di tahun depan. Entah itu perbaikannya adalah dengan mereduksi SPI yang berlebihan atau kemudian menambah SPI yang kurang. Nah, selama ini yang banyak kasus itu bukan SPI yang berlebihan, tapi SPI yang kurang sehingga harus diawasi. Ya memang nggak enak, banyak orang yang tidak disuka diawasi. Tapi kalau tidak diawasi ya sangat mungkin akan bekerja seenaknya, serampangan, selodeh itu apa ya? Bukan hanya serampangan ya, tapi semau-maunya, gitu ya. Nah, proses-proses pengawasan itu harus tetap dilakukan. Siapa yang memastikan semuanya itu memadai, semuanya mencukupi, semuanya baik, itu adalah auditor eksternal. Jadi sebagai auditor eksternal itu hanya menilai dan kemudian menyerah, melaporkannya, mengkomunikasikan dengan TJWG, keputusan untuk memperbaiki, keputusan untuk kemudian melakukan penyempurnaan itu ada pada TJWG. Nah, TJWG memutuskan ya dari komisaris dan kemudian direksi itu nanti kemudian baru disebar ke bawah. Seperti ini loh aturan-aturan baru kita. Nah, itu yang perlu dipahami. Karena apa? Karena SPI yang lemah itu akan mengganggu kualitas pelaporan keuangan dan laporan keuangan. SPI yang lemah itu sangat mungkin akan orang menjadi tidak taat dan akan kemudian terjadi salah saji. Karena apa? Tidak sesuai dengan panduannya, tidak sesuai dengan aturannya. Sehingga sangat mungkin laporan yang dibuat itu adalah laporan yang misstatement, salah dalam penyajian. Bisa juga akhirnya apa? Terjadi yang namanya salah persepsi dalam melihat laporan itu. Nah, kemudian yang lebih jauh lagi, yang lebih berbahaya itu adalah terjadinya kecurangan atau fraud. Nah, kemudian, ya kalau apa? Karena apa? Karena kemudian fraud itu adalah bukan saja salah saji, tapi memang sengaja disalahkan. Ya karena apa? Memanfaatkan kelemahan SPI. Apalagi kalau terjadi yang namanya manajemen fraud. Fraud yang diperintahkan atau fraud yang dibuat oleh manajemen. Jadi ya seperti kasusnya Enron, auditornya itu malah kemudian mengajarkan bagaimana dibuat SPI yang bagus, tapi juga dibuat bagaimana cara untuk mengakali SPI itu. Akhirnya jadi ya kasusnya Enron itu menjadi kasus fraud yang paling fenomenal gitu ya, karena belasan tahun dan kemudian merugikan banyak orang. Sampai kemudian muncul yang namanya SOX ya, Sarbanes-Oxley Act, yang mengharuskan perusahaan itu melakukan audit internal dan melakukan tata kelola yang baik, gitu ya. Sedangkan bagaimana pengendalian internal yang baik dan memadai itu diatur oleh CUSU, gitu ya. Panduannya dikemukakan oleh CUSU. Nah, kenapa dia sangat sulit ditemukan fraud itu? Nah, kalau yang menyuruh manajemen kan akhirnya rapi, semuanya nampak baik. Padahal itu semuanya adalah usaha tipu-tipu yang dilakukan oleh manajemen secara keseluruhan. Akhirnya kalau manajemen punya yang menyuruh, kan kemudian sampai ke bawah sistematis gitu ya. Itu yang kemudian menjadikan fraud itu sulit dideteksi. Ya, contohnya kalau korupsi itu sudah diperintahkan dari atas gitu kan, itu kan sampai ke bawah ya korupsi semua akhirnya dan sangat sulit. Kemudian budaya suap, aturannya tidak boleh suap, tapi kemudian damai gitu katakanlah kalau ada diperkenankan untuk kemudian
hilang di tempat dan kemudian menyelesaikannya di tempat. Nah, itu kan kayak begitu. Itu kan salah satu yang penyebab dari yang namanya manajemen fraud itu berlangsung menjadi sebuah budaya, gitu ya. Sehingga seakan-akan kalau tidak fraud itu malah kemudian jadi gimana gitu ya. Ya, kita tahu pohon fraud itu ada yang namanya misappropriation aset, penyalahgunaan. Contohnya aturan bahwa kemudian menggunakan yang namanya kendaraan dinas di saat liburan atau bukan bekerja itu tidak boleh. Tapi kemudian dalam tanda petik ya, kepala daerahnya memperbolehkan. Padahal ini perintah menteri, perintah dari KPK. Apa yang terjadi? Liburan banyak plat merah yang tersebar di mana-mana. Itu adalah yang namanya misappropriation aset, penyalahgunaan aset ya. Sering saya ceritakan. Bagaimana dulu di kampus ini dulu LCD bahkan ada komputernya jadi satu, itu yang kemudian malam-malam banyak kemudian untuk memanfaatkan mabar ya, main bareng, nge-game bareng, bahkan memutar film-film dewasa ya, blue film saat itu ya, terjadi kemudian kekacauan. Nah, itu misappropriation aset. Yang kemudian fraud yang kedua itu adalah misstatement, financial misstatement. Jadi pelaporan keuangan palsu. Contohnya dalam melakukan window dressing, melakukan banyak hal ya, penipuan-penipuan dalam hal pelaporan keuangan ya, melakukan leserni. Ya, ada banyak yang nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut saat Anda belajar pada mata kuliah selanjutnya, dan khususnya wabil khusus itu nanti kita akan pelajari di akuntansi forensik dan audit investigatif, itu juga di semester 7 nanti ya. Nah, kemudian fraud yang lain itu adalah corruption and bribery ya, suap dan korupsi, itu yang fraud yang ya TST lah, tahu gitu ya, yang kemudian itu yang banyak kerugian, khususnya kerugian negara ya, kalau itu dilakukan di sektor publik ya. Oh ya, Cynthia tadi menjelaskannya penyebab katakanlah lemahnya SPI. Jangan pakai contoh kita, kan perusahaan kita itu ranahnya masih di ranah audit eksternal yang khususnya ini untuk entitas ya, untuk perusahaan, bukan sektor publik. Jadi nggak usah ngomongin masalah pemerintahan dan sebagainya, nanti itu masalah mata kuliah yang gitu ya, akuntansi sektor publik. Nah, kalau malah dimasukkan ke sini malah banyak salahnya gitu ya. Nah, kalau contohnya boleh, khususnya untuk fraud ya. Tapi kalau SPI itu betul-betul adalah di dalam entitas yang kita bicarakan, kita adalah mata kuliah ini adalah tentang entitas usaha, entitas sektor privat, bukan sektor publik ya. Tapi secara keseluruhan bagus sih apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan yang ada di sini, baik kemudian apa yang disajikan oleh kelompok, bagaimana kemudian proses diskusinya, ya lumayan lah, ada 9 orang gitu ya. Oke. Biasanya begitu. Kalau kemudian sudah di akhir-akhir ini yang nanya memang jadi kurang ya. Apalagi kalau merasa tabungan kuis kecilnya sudah banyak. Oke. Tapi ya saya harapkan tidak ya, karena proses diskusi ini untuk melengkapi satu dengan yang lain. Kalau tidak ngerti bisa ditambah mengerti. Kalau kemudian ada yang salah bisa kemudian dilakukan pelurusan, gitu ya. Oke. Nah, itu kira-kira yang bisa saya tambahkan dari apa yang disajikan oleh kelompok ini tentang mengkomunikasikan kelemahan sistem pengendalian internal ya. Masih ada satu lagi ini ya, satu kelompok yang belum ya, yang belum maju ini ya. Ada Zora,
Dan siapa lagi yang saya tahu di sini Zora ini. Zora Saya sama Angel, saya. Pak. Angel, Pak. Zora sama Angel ya, yang ada di atas ya. Angel, ya. Di minggu depan. Gimana ini? Minggu depan itu sudah UAS. Sudah jadwalnya UAS, tapi nggak ada masalah ya, kan UAS-nya kan sudah dikerjakan. Dan masih katakanlah untuk memperbaiki itu kurang 1 hari ya. Artinya perbaikannya bisa dilakukan di hari Rabu, itu kita tetap kuliah seperti biasa. Jadi UAS Anda adalah presentasi, khususnya untuk Zora dan Angel, itu yang kemudian perbaikannya punya 1 hari, karena kemudian perbaikannya dikumpulkan ke ketua kelas. Di akta itu kan batas akhirnya ke saya tentu saja hari Jumat. Ya, hari Jumat pun bisa sore, berarti artinya Anda bisa mengumpulkannya sampai Kamis sore. Nggak apa-apa ya. Ya, karena audit ini saya buat memang terinci jadi 15 kali pertemuan. Kalau ada saya miss 1 itu jadi akhirnya jadi kesulitan. Oke, ya, jadi minggu depan di jadwal dan jam yang sama, yang sebenarnya jam untuk UAS, kita masih masuk untuk mendengarkan Zora dan Angel melakukan presentasi untuk materi yang terakhir minggu depan ya. Tapi selama nanti ini kalau memang sudah bisa mengerjakan UAS-nya dalam bentuk artikel, dikerjakan aja dan dikumpulkannya tentu saja ke ketua kelas. Seperti kelompok ini sebenarnya nggak terlalu banyak perbaikan yang harus dilakukan, kecuali apa ya, di bab 2 itu ada beberapa yang, bukan beberapa ya, hampir semua subbabnya itu tidak ada simpulan pribadinya. Artinya boleh kita menempelkan banyak ahli, tapi kemudian harus diakhiri dengan pendapat atau definisi dari penulis sendiri ya. Itu yang masing-masing itu harus dimunculkan. Hanya itu sih, sehingga ya, jadi nanti yang dikumpulkan itu ada makalah perbaikan, juga berpengaruh terhadap, ya kalau saya minta tambahan, berarti ada pengaruh di PPT-nya, berarti mengumpulkan PPT, atau kalau tidak perbaikan, yang sekarang juga dikumpulkan kembali kepada ketua kelas, kepada akta, dan kemudian 3 artikel UAS. Seperti ini kan, bagus kelompok ini membaginya studi kasusnya menjadi 3 macam, sehingga masing-masing orang akan membahas di kasusnya dari masing-masing. Katakanlah Rosan membahas dari Asabri, terus kemudian Mediana nanti membahas dari yang lain, juga demikian Cynthia. Itu nanti yang ya seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa artikel itu konsentrasinya bukan sebanyak-banyaknya untuk dijelaskan ya, artinya bahwa kemudian bab 2 bisa saja sangat panjang karena teori bisa banyak, atau kemudian studi kasusnya yang panjang, tapi kalau artikel itu tidak, pada teorinya katakanlah cuma sedikit, kurang lebih 10% dari tulisan itu, yang 5% itu kan latar belakang, dan 5% lagi itu di simpulan, berarti kan 10%, yang kurang lebih 10% itu di teori, 10% di kasus, sehingga totalnya masih sekitar 30%. Nah, yang 70% itu adalah pembahasannya, konsentrasinya lebih banyak di pembahasan, ya. Dan artikel itu tidak terlalu panjang, yang kurang lebih 10 sampai 20, maksimal 25 halaman. Beda dengan makalah. Kalau makalah sebanyak-banyaknya, tentu saja makalah harusnya itu di atas 50 halaman, gitu ya. Ya, kalau mendekati 50 masih boleh lah, gitu ya. Tapi kalau makalah itu memang rata-rata 50 up,
gitu ya, 50 sampai 100 gitu ya. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan, semoga menjadi ilmu baru bagi Anda. Atau ada yang akan ditanyakan untuk kawan-kawan yang ada di sini? Ya, minggu depan tetap bergabung ya, kita dukung Angel dan Zora. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, tidak ada yang ditanyakan, tidak ada yang didiskusikan, kita bisa cukupkan perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu berguna dan bermanfaat bagi Anda, khususnya dalam menyelesaikan studi di Universitas Majung, juga untuk pengetahuan Anda saat Anda memasuki dunia kerja atau dunia usaha, bahkan dunia profesional nantinya. Untuk mengakhiri perkuliahan, mari kita tutup dengan doa sesuai dengan iman dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa cukup. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi besok siang. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin live ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Ya, halo.